Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini tanggal 28 Maret 2023. Kita bersyukur dan kita berterima kasih. Selalu katakan syukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita bukti nyata dipelihara sama Tuhan dari sejak awal 1 Maret 2023 sampai saat ini menjelang akhir 31 Maret. Kita saat ini ada tanggal 28 Maret. Kita bersyukur, terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa terjadi Bapak Ibu. Banyak rekan-rekan kita yang Tuhan sudah panggil duluan. Kalau sudah Tuhan panggil sudah selesai tugasnya. Tapi selagi kita Tuhan berikan panjang umur kesehatan, marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Komitmen dengan Tuhan, supaya senantiasa Tuhan buka jalan, dan kita komit untuk hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Siapa nggak mau berhasil Bapak Ibu dalam kehidupan ini? Siapa yang nggak mau minta kehormatan? Setiap kita pasti minta berkat Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta keberhasilan, minta segala bentuk status sosial kita. Segala macam bentuk apa yang kita inginkan, kita minta sama Tuhan. Yang penting mari kita mau kejar kasih dan kebenaran sesuai dengan tema firman Tuhan ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Mari kita melangkah ikuti cara Tuhan. Jangan pernah melangkah menurut cara kita sendiri, kita egois. Sebab kita bukan sumber kebenaran, kita bukan sumber kehidupan, kita bukan juru selamat, tapi kita adalah orang berdosa. Kita tidak mampu. Katakan kepada Yesus, Tuhan, aku tidak mampu. Aku nothing tanpa Tuhan. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan di dalam Ayub 4 pasal 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Seringkali kita akui dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami kegagalan, seringkali kita menghadapi jalan buntu. Saya beberapa saat yang lalu, saya berjumpa dengan seorang pengusaha. Dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa? Ini seringkali saya usaha kurang dikit lagi berhasil, tapi kenyataannya belum berhasil. Selalu gagal, mengalami banyak kegagalan, mengalami jalan buntu. Karena apa, saudara? Saya membaca firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 14, 15, 17. Coba saya membaca. Demikian firman Tuhan 1 Samuel pasal 12 ayat 14, 15, 16, 17. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak menentang titah Tuhan. Ini penting. Banyak Tuhan itu mendengar tapi banyak menentang. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Siapapun harus mengikuti Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Siapa yang berani lawan Tuhan? Titah raja, titah Tuhan, suatu titah perintah yang absolutely harus kita ikuti. Berani melawan titah Tuhan, resiko di situ Tuhan melawan kamu. Terus ayat 16, sekarang tinggallah berdiri,
Dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan mata. Amin. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan untuk meminta raja. Seringkali kita tanpa sadar, seringkali kita banyak salah di depan Tuhan. Oleh itu mari kita minta ampun sama Tuhan. Dan biar kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, mari kita kejar kebenaran dan kasih adalah sifat Tuhan. Berarti mari kita datang kepada Yesus, sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Tuhan akan memberikan berkat, jalan keluar kepada kita semua. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Apabila di antara Bapak ada masalah, ada pergumulan, percaya, serahkan pergumulanmu, kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Dan berbuatlah sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan pernah melanggar titah Tuhan, tapi belajar kita mau taat. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Imani Tuhan sudah buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita semua dicinta. Tidak ada jalan buntu bagi Yesus. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau taat, asal kita mau setia, ikuti firman-Nya. Amin, haleluya. Kalau ku hidup benar dan kasih kepada Yesus, kau benar, pasti Tuhan buka jalan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat, melakukan seluruh titah-Mu Bapa. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tuhan sucikan mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu Bapa.
Sucikan hatiku untuk kami baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Biar firman-Mu ku simpan di dalam hatiku, mau setia sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Sampai suatu hari kelak aku berjumpa dengan Yesus, hidupku nanti masuk surga selamanya. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini tanggal 28 Maret 2023. Bersyukur kepada Tuhan dan mari senantiasa kita minta pimpinan Tuhan supaya setiap persoalan pergumulan kita hadapi selama kita hidup tidak pernah terlepas dari segala macam pergumulan hidup, tapi dekatlah bersama Tuhan dan senantiasa kita menjadi anak Tuhan yang taat. Bukan menjadi anak Tuhan yang bandel, stubborn, keras kepala, mau mengatur Tuhan. Jangan keraskan hati. Lebih bagus datang kepada Yesus dengan rendah hati. Nurut sama Tuhan. Tuhan kan bentuk hidup kita. Kita dituntun di jalan kebenaran. Dan kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan dan kehormatan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Amsal Sulaiman pasal 21. Seperti tadi sudah saya katakan ya, dalam Alkitab seringkali manusia menghadapi kegagalan, jalan buntu, ya apapun karena ada dosa yang tersembunyi. Minta ampun sama Tuhan. Seperti tadi yang saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 12. Ada kejahatan, ada dosa yang Tuhan tidak suka. Waktu belajar kita koreksi diri. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Lebih bagus kita introspeksi diri. Dan kita rendah hati, nangis sama Tuhan. Dan saya percaya pasti ada jalan keluar. Amin. Saya mau baca, mari. Amsal Sulaiman pasal 21 ayat 16-31, demikian firman Tuhan. Orang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Ini jalan. Kalau sudah kita berjalan bersama Tuhan di jalan akal budi, jangan pernah menyimpang. Di sini orang yang menyimpang. Banyak orang Kristen menyimpang. Anak Tuhan pendeta menyimpang. Sudah tahu kebenaran. Seperti di Surabaya. Saya nggak perlu sebut nama pendetanya. Sudah nama pendeta cukup nama terkenal. Berselingkuh. Punya perempuan simpanan. Akhirnya masuk penjara. Berarti dia sudah tahu jalan kebenaran. Sudah tahu jalan akal budi. Tapi menyimpang. Hanya berhenti di tempat awar berkumpul. Jelas oleh karena itu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi artinya mari ikut Yesus bayar harga pikul salib. Jangan ikuti daging bersenang dunia jangan. Ya, lebih bagus kita harus kontrol diri, ya, kendalikan diri untuk mendapatkan hidup yang kekal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Hai ibu-ibu, ya, jangan sampai di rumah tangga ribut melulu dengan suami dan anak, selalu ada perselisihan, pertengkoran, percecokan. Jangan, tapi ciptakan kedamaian, ya. Kalau ribut terus nggak ada kedamaian, jadi katakan sih lebih baik tinggal di padang gurun. Kalau di padang gurun kan sepi, sunyi. Jadi pada prinsipnya setiap kita butuh kedamaian, butuh ketenangan, tidak suka ribut-ribut. Apapun setiap masalah yang terjadi, selesaikan baik. Doa dulu. Setiap apapun mau bicara dengan suami bicara, istri bicara kepada anak, apapun yang hendak kita kerjakan, dahului dengan doa. Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu lakukan perbuatan perkataan, lakukan di dalam nama Tuhan. Artinya awali dengan doa. Supaya nanti Tuhan berikan hikmat dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Terus berikutnya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang bebal memboroskannya. Amin. Benar, orang bebal boros, ya. Jadi mari kita minta hikmat dari Tuhan sehingga kita menjadi orang bijak. Sehingga orang bijak itu akan hidupnya diberkati. Harta yang indah dan minyak. Bicara firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, harta yang indah firman Tuhan. Ya,
dan minyak bijar Roh Kudus akan menyertai bagi kita. Anak Tuhan menjadi orang bijaksana. Lihat, gadis yang bijaksana 5. Membawa pelita itu hati di sidang firman Tuhan dan minyak Roh Kudus. Amin. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan kebenaran dan kehormatan. Amin. Siapa itu sumber kebenaran dan sumber kasih? Yesus Kristus sendiri. Siapa yang mengejar Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan apa? Kehidupan. Di dalamnya ada kebenaran dan ada kehormatan. Oh, luar biasa. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percaya. Siapa melihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Mari jaga mulut kita, lidah kita jangan sembrono. Ya, berpikir terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Minta hikmat datang dari Tuhan. Biar Roh Kudus akan menuntun setiap tutur kata kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Orang yang kurang ajar dan sombong penjombong namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Amin. Jangan kita sombong ya. Jadi menjadi pencoma tidak. Tapi marilah kita menjadi anak yang diberkati sama Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Ya inilah ya. Jangan pernah jadi malas. Dalam Amsal Sulaiman 6 ayat 6. Kalau jadi pemalas belajar kepada semut. Saudara pernah lihat semut berhenti tiduran? Saya tidak pernah lihat itu. Selalu berjalan dia di upiku. Sibuk sekali. Dia rajin sekali ya. Keinginan bernafsu sepanjang hari. Tapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Jangan pernah kita manusia-manusia anak Tuhan punya maksud jahat. Singkirkan dalam nama Yesus. Berikan hatimu untuk firman Tuhan. Senantiasa kita bermaksud baik. Karena hidup kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Saksi bohong akan binasa. Tapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal. Tapi orang jujur mengatur jalannya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sehingga kita bukan menjadi orang fasik, tapi orang benar, orang jujur yang senantiasa minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tidak ada, ya, karena sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan, sumber segala pertimbangan, sumber segala hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, sumber segala kan itu datang dari Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Ayat yang terakhir, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan akan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Artinya, jadikan Tuhan jadi sentral dalam hidup kita. Mari, biar hari ini sebelum kita beraktivitas, apapun masalah pergumulan kita hadapi, datanglah kepada Yesus. Serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan pasti buka jalan. Imani, Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, kau Tuhan sudah buka jalan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang dikerjakan diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus bersama kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.